warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Veronica, kelas 6B Biologi, NPM 172111649. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang sistem imun. Yang pertama ada pengertian imunologi. Imunologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang imun. Nah, pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh ini tadi. Sistem pertahanan tubuh itu disebut juga imun. Nah, kalau pengertian imun itu sendiri adalah sel-sel struktur biologis yang bertanggung jawab atas pertahanan tubuh dari pengaruh biologis luar dengan cara membunuh patogen-patogen jahat yang akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, itulah guna sistem imun ini tadi. Baik, sistem imun itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada sistem imun bawaan, ada sistem imun adiptif. Nah, di mana bawaan itu adalah sistem imun yang didapatkan sejak dia lahir. Sejak manusia lahir di bumi sudah ada yang namanya sistem imun bawaan yang berada dalam tubuh manusia. Imun bawaan, mekanisme organismenya mempertahankan kekebalan tubuh inangnya sesaat setelah terpapar patogen. Maka dari itu, biasanya kalau kita batuk kan, ada orang batuk di depan kita tidak langsung terkena batuk karena sudah ada sistem imun bawaan yang melawan patogen dari virus batuk itu tadi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita. Yang kedua itu ada sistem imun adiptif. Baik, sistem imun adiptif ini didapatkan saat imunisasi. Makanya dari itu imunisasi itu sangat penting ya. Karena sistem imun adiptif ini, nah ini dia. Sistem imun adiptif atau sistem imun perolehan yang diperoleh dari imunisasi. Mekanisme pertahanan tubuh antigen tertentu yang diperankan oleh limfosit B dan T, di mana saat imunisasi itu kita akan disuntik namanya itu ada ini limfosit T. Limfosit T ini adalah sekelompok sel darah putih. Sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kalau limfosit B ini adalah suatu sel yang menggerakkan untuk hormonal. Nah, B dan T ini sama pentingnya dalam sistem pertahanan tubuh. Kenapa? Karena limfosit B akan mempengaruhi kerja hormon yang akan menyebabkan limfosit T ini tadi bekerja. Sistem kekebalan tubuh kita akan bekerja saat hormon yang diproduksi oleh limfosit B ini bekerja dengan baik juga. Selanjutnya, kita bertanya ya, sebenarnya apa sih kegunaan dari sistem imun itu sendiri? Tentu saja kegunaannya itu yang pertama, melawan patogen yang membawa penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, mengenali menetralisir zat berbahaya dari luar yang akan masuk ke dalam tubuh kita yang akan membuat kita sakit. Selanjutnya, kita juga bertanya ya, kalau begitu penting sekali ya imunologi itu, seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kualitas imun itu sendiri, dan kita juga harus mengetahui apa yang menyebabkan imunitas dalam tubuh kita itu menurun. Yang pertama itu kurang tidur. Kurang tidur juga bisa menyebabkan imunitas menurun. Yang berikutnya ada stres. Selanjutnya ada pola hidup yang tidak sehat, tidak makan makanan yang bergizi, tidak makan sayur, tidak makan buah. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan imunitas itu sendiri? Yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ingin praktisnya, jika kita tidak bisa makan makanan yang bergizi setiap hari, kita bisa minum suplemen. Nah, banyak ya suplemen-suplemen di pasaran untuk meningkatkan imunitas. Makanan-makanan yang sudah jadi suplemen, memiliki gizi yang baik. Selanjutnya, kita harus rajin berolahraga. Tidak dipungkiri, hidup sehat adalah manusia yang harus rajin berolahraga, di mana anggota-anggota tubuh itu bergerak, mengeluarkan keringat, dan juga kerja dari imunitas itu bisa terkontrol. Nah, baiklah, jika imunitas kita itu rendah, maka kita akan gampang sakit. Kita berteman dengan orang yang batuk, kita sudah batuk. Berteman dengan orang pilek, kita sudah pilek. Tapi jika daya tahan tubuh kita kuat, imunitas kita kuat, maka kita itu tidak akan mudah sakit karena sudah ada yang melawan patogen-patogen jahat yang ingin masuk ke dalam tubuh kita tadi
sudah dinetralisir oleh limfosit T dan limfosit B. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya tentang sistem imun. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Siti Nurjana akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu peranan energi mikro dalam sistem imun. Yang pertama, peranan zinc. Zinc berperan dalam proliferasi sel, terutama sel mukosa. Zinc juga mempunyai peran yang penting dalam asam nukleat, di mana asam nukleat memiliki senyawa yang esensial di dalam sel. Kekurangan zinc menurunkan aktivitas sel natural killer CD4+ dan CD8+, juga menurunnya proliferasi limfosit. Yang kedua, peranan besi dalam sistem imun. Peranan zat besi berhubungan dengan kemampuannya dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Zat besi merupakan unsur yang sangat reaktif sehingga mampu berinteraksi dengan oksigen. Saya Nola Verselia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. C. Peranan vitamin A dalam sistem imun. Peranan vitamin A dalam sistem imun non-spesifik terlihat pada integritas mukosa epitel. Anak-anak yang kekurangan vitamin A beresiko menderita saluran pernapasan dan mengalami keparahan penyakit diare. D. Peranan vitamin E dalam sistem imun. Peranan besar vitamin E sebagai antioksida lebih disebabkan karena vitamin E mempunyai cincin fenol yang mampu memberikan ion hidrogennya kepada radiasi bebas. Di antara beberapa bentuk vitamin E, bentuk A tokoferol lebih efektif dibandingkan dengan beta, gamma, dan delta tokoferol. E. Peranan vitamin C dan sistem imun. Vitamin C sebagai antioksida karena kemampuannya dalam mereduksi beberapa reaksi kimia, salah satunya vitamin C. Mampu mereduksi spesies oksigen reseptif atau SOR, dan vitamin C juga mempunyai peranan sebagai donor elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiananda Deliza akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu peranan vitamin C dalam sistem imun. Vitamin C sebagai antioksidan karena kemampuannya dalam mereduksi beberapa reaksi kimia, salah satunya vitamin C, mampu mereduksi spesies oksigen reaktif atau SOR. Vitamin C juga mempunyai peran sebagai donor elektron. Selanjutnya yaitu peranan selenium dalam sistem imun. Selenium dalam glutathione peroksidase mempunyai peranan sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida yang terbentuk di dalam tubuh menjadi ikatan yang bersifat toksik. Selanjutnya yaitu penyakit gangguan imunitas. Yang pertama yaitu penyakit autoimun hepatitis. Penyakit ini mengakibatkan hati mengeras dan kegagalan hati. Yang kedua yaitu penyakit celiac. Penyakit ini menyebabkan penderitanya tidak mampu menerima glutagen dan zat yang terkandung dalam gandum. Yang ketiga yaitu penyakit antibody syndrome. Mengakibatkan terjadinya pembekuan darah pada saluran darah, baik saluran vena maupun saluran arteri. Yang keempat yaitu penyakit hemolitik anemia. Penyakit ini bekerja dengan menghancurkan sel darah merah yang terdapat di dalam tubuh. Yang kelima itu penyakit Guillain-Barré syndrome. Akibatnya otak kesulitan menyampaikan pesan kepada saraf otot sehingga menyebabkan kelumpuhan. Yang keenam yaitu jenis penyakit ini menyerang sel-sel imun sehingga tubuh tidak bisa memenuhi kebutuhan insulin. Selanjutnya yaitu makanan penambah agar imunitas kita baik. Yang pertama itu ada buah lemon, yang kedua itu ada buah apel, yang ketiga sup ayam, yang keempat bawang putih, dan yang kelima jahe. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.